Dia adalah orang yang paling kuat dari orang-orang yang lain. Dan begitu pun Yahya ibnu Ma'in mengatakan min asbatin nas. Maka inilah keadaan Mansur ibnul Mu'tamir. Kemudian di dalam matan yang kita baca ini disebutkan hadatsani Mansur wa Sulaiman. Apa maknanya ya Hudzaifah? Hadatsani Mansurun wa Sulaimanu. Di dalam matan apa maknanya? Apa maknanya di sini? Mansurun wa Sulaiman. Ayo kalian semua, apa maknanya? Mutaba'ah. Berarti Sufyan meriwayatkan dari gurunya Mansur dan juga dari gurunya Sulaiman ibnu Mihran. Maka di sini lebih kuat lagi sanadnya karena Mansur yang sudah imam dikorinkan juga dengan Sulaiman ibnu Mihran yang juga imam. Adapun Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash ma'ruf, sudah sering kita sebut, maka untuk memperingkas waktu kita tinggalkan. Kemudian meriwayatkan dari Ibrahim. Maka siapa Ibrahim di sini? An Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai. Maka Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai dari asbatin nas, guru-gurunya Al-A'mash. Sehingga Al-A'mash jika meriwayatkan dengan an-anah la tadur. Ibrahim ibnu Yazid ibnu Qais ibnu Aswad an-Nakhai, itu lengkapnya Al-Kufi. Maka masih hadis itu berkisar di antara orang-orang Kufah. Dan dia di tabaqah yang kelima. Maka antara Sufyan kepada Mansur lumayan agak jauh. Namun dari Mansur kepada Ibrahim hanya satu tabaqah bedanya, atau sama di dalam satu tabaqah, di tabaqah yang kelima. Mansur sama dengan Al-A'mash di tabaqah yang keenam, seperti itu. Maka Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai dia adalah alim ulama dari ahli hadis. Disebutkan oleh Abu Zur'ah, alimun min a'lam ahli Islam wa faqih min fuqahaihim. Maka dia adalah seorang alim dari ulama ahlul Islam ini dan seorang yang faqih dari para fuqahanya. Maka ini adalah tausik yang sangat kuat. Dan guru dan muridnya Sulaiman ibnu Mihran memujinya dengan apa? Sayrafil hadis. Apa makna sayrafi? Siapa yang tahu sayrafi? Sayrafi adalah di zaman dulu ada ahli memeriksa dinar dan dirham, bahwa dinar ini palsu, dirham ini palsu. Atau zaman sekarang yang bisa memeriksa ini uang palsu, kertas, dan ini uang asli, dinamakan sayrafi. Dan ini adalah mempunyai kelebihan, terutama dinar, satu keping emas, dikatakan ini palsu, bukan dinar beneran. Dan dirham, satu keping perak, ini yang kamu bayar kepadaku palsu, kata orang sayrafi, ditolak. Maka menandakan bahwa dia itu mempunyai sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Diperiksa dengan kaca pembesar, dan dari berat diketahui, dari ada alamat-alamat bahwa ini bukan asli. Dipakailah sayrafi ini keahlian dari memeriksa dinar dan dirham kepada ilmu hadis. Maka dulu Al-A'mash merasa kagum kepada gurunya Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai, disebutkan sayrafil hadis. Dia adalah ahli dari hadis yang mengetahui ini hadis palsu dan ini hadis yang asli, seperti itu. Maka ini adalah ujian yang sangat besar. Namun sayangnya Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai yursilu katsiran. Dia banyak meriwayatkan mursal. Namun ini tidak mendhaifkan dia dan sebagainya. Kemudian dari Ibrahim meriwayatkan
Di dalam sanad ini disebutkan an Ubaidah. Maka Ubaidah dia adalah Ibnu Amr As-Salmani. Dan dia Ubaidah Ibnu Amr As-Salmani di atas derajat siqah juga. Dan telah ditausiq oleh para ulama di atas derajat siqah. Berkata Yahya Ibnu Ma'in, siqatun la yus'al anhu mithluhu. Maka ini adalah derajat yang sangat tinggi. Dia siqah, la yus'al anhu mithluhu. Tidak ditanya lagi orang seperti ini. Misalnya, bagaimana kedudukan Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai? Orang seperti ini nggak butuh dipertanyakan lagi. Maka ini adalah pujian yang besar. Dan itu yang disebutkan tausiq yang maknanya tinggi. Rajul la yus'al an mithlihi. Orang ini tidak usah ditanya tentang keadaannya, tinggi sekali. Justru kalau ditanyakan menandakan merendahkannya. Dan disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Numair dulu Suraih, dan Suraih dari para tabi'in muhaddis dan faqih. Idza askala alaihi al-amr kataba ila Ubaidah wa intaha ila qawlihi. Subhanallah. Para ulama di antara mereka seperti itu. Tidak saling menjegal, tidak saling menjauhkan, tetapi saling mendukung. Maka dulu Suraih muhaddis, tabi'i dan ahli ilm dan faqih di zamannya, jika mempunyai perkara yang besar, dia menulis kepada Ubaidah. Wantaha ila qawlihi, maka diberikan fatwa oleh Ubaidah, selesai. Suraih pun seperti itu. Padahal dia imam kabir di zamannya. Maka jika kita membaca banyak dari tarikh seperti ini, bagaimana para salaf dulu, para tulabul ilm, para penuntut ilmu hadis, maka kita bisa bercermin hubungan sesama asatidah di antara kita, sesama orang-orang yang berdakwah di Indonesia terutama. Maka kita bisa menyikapi saudara-saudara kita yang sama-sama dai ahli sunnah, saling menghormati atas ilmunya, saling menghormati atas dakwah yang dibawanya, seperti itu. Bukan sesama teman saling menjegal, padahal di sana ada Sa'afiqah, di sana ada Al-Hajuriyah, Al-Hajawirah, Al-Hajuriyun, dan di sana ada kelompok-kelompok yang memusuhi dakwah dari Ikhwanil Muslimin, Roja dan yang lainnya. Maka fokuslah kita untuk berperang misalnya melawan mereka, bukan sesama kita saling menjegal dan sesama kita saling menjauhkan dan sebagainya, tidak. Maka inilah sanad dari Ubaidah. Ubaidah meriwayatkan dari Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Abdullah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Karena Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai kebanyakan meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Selesai dari sanad yang pertama. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Yahya Ibnu Sa'id. Maka lafaz ini diucapkan Yahya Ibnu Sa'id. Wa zada fihi Fudail Ibnu Iyad. Maka sekarang ingin menukilkan riwayat Fudail Ibnu Iyad an Mansur an Ibrahim an Ubaidata an Abdullah, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban wa tasdiqan lahu. Di sini kita belum masuk kepada makna, namun ditambah sanad dari Fudail Ibnu Iyad karena ingin menceritakan tambahan dari matan dan lafaz. Maka lebih baik kita kembali kepada matan dulu, baru nanti kita masuk kepada tambahan tadi. Maka an Abdullah dari Abdullah Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Umar dan bukan Ibnu Abbas, sudah masuk. Adzan. Bismillah.
Selesai dari Abdullah bin Mas'ud, anna Yahudiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Muhammadu inna Allaha yumsiku samawati ala isba' wal aradina ala isba' wal jibala ala isba'in wasyajara ala isba' wal khalaiqa ala isba'in. Maka datang seorang Yahudi kepada Nabi dan menanyakan, wahai Muhammad, apakah sungguhnya Allah itu memegang langit-langit yang 7 dengan 1 jarinya dan bumi-bumi yang 7 pun atas 1 jarinya dan gunung-gunung dan pepohonan dan semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dipegang hanya dengan 1 jarinya. Summa yaqulu anal malik, kemudian dia berkata, aku adalah raja di raja, best of the best, king of the king, core of the core. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tertawa di saat didatangi orang Yahudi dalam keadaan penuh pertanyaan bahwa Allah memegang langit dengan 1 jari, bumi-bumi dengan 1 jari, dan gunung-gunung, pepohonan, dan seluruh makhluk-makhluk dengan 1 jari. Maka Nabi di sini tertawa, hatta badat nawajiduhu. Makna badat nawajiduhu, tertawa sampai terbuka dan terlihat gigi gerahamnya. Maka lafaz-lafaz seperti ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga manusia, kadang tertawa dan kadang sedih. Dan ini justru bantahan kepada mereka orang-orang yang ekstrim. Jangan tertawa besar-besar, ataupun jangan tertawa sampai kelihatan gigi geraham, misalnya. Tidak, cukup dengan tersenyum, tutup mulut dan sebagainya. Maka dulu Nabi tertawa sampai terlihat nawajiduh, maknanya gigi geram. Dan ini dia adalah manusia yang kadang senang, kadang bahagia, dan kadang tertawa dari melihat sesuatu yang menakjubkan ataupun membuat dia tertawa. Maka di sini bantahan kepada beberapa sifat Nabi yang katanya Nabi tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak ataupun terlihat gigi geraham. Ini bantahannya. Kemudian kembali kepada lafaz summa qara'a, maka membaca ayat Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Maka di dalam ayat ini, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, agar kita baik menterjemahnya, lebih baik kita i'rab. Maka i'rabnya barakallahu fikum dari ayat ini waw istinafiyah, wa ma-nya ma nafiyah, maka tidaklah qadaru fi'lun madhi mabni ala dhamm wal waw lil fa'il. Qadaru, maka mereka itu tidaklah qadaru memuliakan ataupun mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha, maka lafzul jalalah Allah maf'ulun bih, haqqa qadrihi. Maka haqqa di sini kenapa mansub maf'ul mutlak? Bismillah. Mansub dan dia mudhaf, dan qadrihi mudhafun ilaih, dan ha